Awal petaka. Seorang pria dengan sebagian rambut sudah memutih membuka masker yang menutupi wajahnya. "Halo, Nyonya Kanti, kejutan!" Pria itu menyeringai dengan tatapan penuh envisu pada wanita hamil di depannya. Kanti menggeleng dengan wajah pucat pasi. Ia ketakutan saat pria parubaya yang cukup dikenalnya tersebut semakin mendekat. "Bagaimana mungkin? Kau..." Kanti tak bisa berkata-kata lagi. Ia syok melihat bukan dokter keluarga yang datang memeriksanya, melainkan pria yang sejak dulu ia benci. "Sudah lama aku menantikan hari ini. Kau akan jadi milikku di kamar ini. Hahaha." Pria itu tertawa keras. Kanti dapat memahami apa isi otaknya. Seketika ketakutan melanda wanita hamil itu. "Jangan, saya mohon. Kasihanilah, saya sedang hamil besar." Kanti mengiba. Wanita itu sedang hamil 8 bulan. Ia merasa sangat putus asa. Saat ini ia hanya sendirian di rumah. Art yang biasa menemaninya sedang keluar berbelanja kebutuhan dapur, sedangkan sang suami belum kembali dari dinas di luar kota sejak 2 hari lalu. "Justru karena itu, gahaku meningkat karena bentuk tubuhmu. Aku tidak bisa menahannya lagi, Kanti." Pria tersebut melepas jas kebanggaannya, melempar ke sembarang arah. Kemudian melepas seluruh pakaian langsung di hadapan Kanti. Wanita malang itu mengesot mundur. Ia memegangi perutnya yang dilanda kontraksi. Kepanikan dan rasa takut berlebihan membuatnya tertekan. "Jangan mendekat, atau aku akan teriak!" Seru Kanti tergagap. Air mata sudah membasahi wajah biasnya. Tangan wanita itu mengacung dengan gemetar ke arah pria dengan sebagian rambut sudah memutih itu. "Haha, teriaklah, Kanti! Teriak sampai suaramu habis. Telung, telung!" Kanti menjerit sekuat yang ia bisa, berharap ada yang mendengar. Tapi sayang, jarak rumah yang berjauhan dengan warga lain membuat suaranya tak terdengar siapapun. Pria itu kian dekat. Ia sama sekali tidak memikirkan risiko ke depan bagaimana. Saat ini yang ia inginkan adalah menyalurkan birhi gasnya pada wanita hamil yang bahkan sudah begitu lemas karena ketakutan. Dengan gerak cepat ia menyambar tubuh Kanti, memaksanya naik ke tempat tidur, lantas menanggalkan semua pakaiannya. Mulut Kanti disumpal hingga tak bisa bicara, pergerakan kedua tangan dikunci. Wanita itu meronta, akan tetapi tenaga pria yang kini menindihnya terlampau kuat. Ia tak sanggup menghadapinya. Kanti begitu tersiksa dibaringkan terlentang dalam kondisi hamil besar, membuat napasnya sesak. Tangannya sakit di bawah tekanan kekuatan penuh, ditambah mulut yang tersumpal membuat dirinya hampir tak bisa bernapas. Ia berontak saat sang durjana mulai menggerayangi tubuhnya. Wanita malang itu menggeleng lemah dengan tatapan syarat permohonan. Akan tetapi pria parubaya yang sudah dikuasai hawa nafsu tersebut tak menggubris. Ia sama sekali tak berniat menghentikan aksi bednya. Kanti merasakan sakit luar biasa, napas tercekat, dada sesak dan kontraksi yang semakin hebat melandanya. Perlahan mata wanita kulit putih itu terpejam, napasnya tersengal, detak jantungnya berangsur melemah. Ia hilang kesadaran. Di tengah aksinya lelaki durjana melihat pada Kanti. Ia sudah tahu wanita itu pingsan, tetapi tak juga mau berhenti. Dengan kejam ia terus menyalurkan envisu binatnya. Baru setelah puas melampiaskan hasrat gatsnya, ia menarik diri, tersenyum puas sembari memakai kembali semua pakaian, termasuk jas putihnya. Ia mendekat, dibelainya wajah Kanti seraya mengamati dengan intens. Tiba-tiba gerak tangannya terhenti. Matanya terbeliak seiring dengan sisi kewarasan yang berangsur pulih. Ia baru menyadari sesuatu. Dengan cepat meletakkan punggung jemari di lubang hidung Kanti. Tak ada hembusan napas. Dengan panik ia mengambil stetoskop, mengecek detak jantung dan memeriksa denyut nadi wanita itu. Tetapi nihil, Kanti sudah mengembuskan napas terakhirnya sejak pria itu masih menggagahinya tanpa ampun. Lelaki beste menatap dengan nanar mayat Kanti. Ia tak menyangka wanita itu akan mati setelah disetubuhi paksa olehnya. Pria itu mondar-mandir tak keruan memikirkan langkah selanjutnya yang akan diambil agar perbuatan gatsnya tak diketahui orang lain, terutama istri dan anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di pikirannya. Jejak harus dihilangkan. Ia mengangkat tubuh Kanti ke kamar mandi setelah memakaikan pakaian lengkap, membuat situasi yang berbeda. Itu terlihat seperti wanita tersebut terjatuh. Ia berpikir keras bagaimana membuat orang yang menemukan nanti percaya bahwa Kanti meninggal setelah terjatuh dan keguguran.
Pria itu punya 1000 cara, bisikan setan membantunya berbuat lebih keji. Ia mengambil pisau dari dapur, kemudian kembali ke kamar mandi. Maaf Kanti, aku harus menyelamatkan diriku. Ucapnya kemudian melakukan sesuatu yang membuat bayi Kanti dalam bahaya. Ia menusuk bagian intimnya dengan pisau itu. Sang Durjana melompat keluar. Ia memasukkan pisau yang masih berlumur darah segar ke dalam tasnya, meninggalkan tubuh wanita hamil itu begitu saja dalam genangan darah yang terus keluar dari kemaluannya. Ia kemudian pergi meninggalkan rumah itu dengan pandangan awas, merasa berhasil karena tak ada yang melihat saat ia masuk pun saat keluar. Dengan langkah ringan seperti tak terjadi apa-apa, ia melangkah masuk ke dalam mobil Vans miliknya kemudian melaju pergi. Tak lama kemudian, Dara yang merupakan Art yang bekerja di rumah Kanti baru saja pulang diantar mengojek. Ia membawa 2 plastik besar hasil belanja kebutuhan dapur majikannya. Setelah membayar ojek, ia bergegas masuk, meletakkan plastik berisi sayuran itu di atas meja. Suasana lengang, biasanya Kanti akan duduk di sofa sambil membaca majalah atau menonton siaran televisi. Mungkin Nyonya Kanti sedang bersantai di pinggir kolam. Gadis itu bermonolog sebelum melenggang ke halaman belakang, mencari keberadaan majikannya, akan tetapi ia sama sekali tak menemukan siapapun. Akhirnya ia kembali ke ruang tengah, memeriksa seluruh sudut rumah sambil memanggil Kanti, hingga perhatiannya teralihkan. Ia melihat pintu kamar Kanti terbuka. Tak biasanya sang majikan membiarkan pintu terbuka begitu, karena perasaannya tiba-tiba tak enak. Dara mendekat. "Ya, Nyonya," panggilnya berdiri di depan pintu. Takut lancang jika langsung masuk atau mengintip. Kanti tak suka privasinya dicampuri. Dara ingat dengan baik pesan majikannya itu sejak awal bekerja 2 tahun lalu. Namun hingga beberapa kali Dara memanggil, tetap tak ada sahutan. Perempuan muda itu akhirnya melongo ke dalam. Ia tak melihat majikannya, bahkan ranjang dalam kondisi berantakan. Perasaan Dara seketika tak enak. Ia langsung menerobos masuk. Pandangannya mengedar ke seluruh sudut kamar, lantas berhenti di pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Suasana begitu sepi, hanya suara air jatuh dari keran yang terdengar jelas. Celak, celak, celak. Jantung Dara berdegup kencang. Sekali lagi ia memanggil Kanti seraya mengetuk pintu, tapi nihil. Ia tak tahu yang dipanggil sudah tak dapat menyahut lagi. "Ya, saya buka pintunya ya." Dara meminta izin. Ia takut lancang, tapi juga khawatir dengan kondisi sang nyonya yang tengah hamil besar. Begitu pintu terbuka, Nyonya A ditemukan tak bernyawa. Dara berteriak histeris melihat majikannya terbaring mengenaskan dalam genangan darah yang keluar dari sela-sela pahanya. Wajah cantik itu sudah seputih kapas, pucat seperti tak ada setitik darah yang mengalir di sana. Dara begitu syok melihat pemandangan di hadapannya. Kedua lututnya gemetar. Ia fobia dengan cairan kental merah berbau anyir tersebut. Tetapi gadis itu tak kehilangan akal. Harus ada yang menolong sang nyonya. Ia menyeret langkah ke ruang tengah, berusaha mendekati meja dapur, lekas bangkit walau tertatih, dan beberapa kali terjerembab jatuh. Tulang-tulang perempuan muda itu seakan rontok dari sendinya. Matanya sudah berkunang-berkunang. Dengan tangan gemetar, ia meraih telepon bimbitnya, menghubungi Brahma, suami Kanti. Isak tangis tak dapat dibendung gadis itu. Ia sangat takut, apalagi saat Brahma tak bisa dihubungi. Tetapi ia tak menyerah. Dengan sigap berlari ke arah sofa, mengambil telepon rumah, dan menghubungi Brahma lagi. Baru setelah 2 kali mencoba panggilan itu diangkat juga. "Ya, Dara, ada apa? Saya hampir sampai rumah. Tuan, cepat pulang, Nyonya ahaha." Dara tak dapat melanjutkan kata-katanya. Tenggorokan tiba-tiba tercekat. Tangis gadis itu pecah menggema. Sedangkan di mobilnya Brahma dibuat bingung. Kepanikan seketika melandanya. "Bicara yang jelas, Dara. Ada apa? Kenapa dengan istri saya?" Pria itu berteriak kalap. Bagaimana tidak? Ia takut terjadi sesuatu dengan Kanti. Mereka sedang melewati hari-hari bahagia, menanti kelahiran buah hati pertama setelah 5 tahun pernikahan. "Nyonya sepertinya terjatuh di kamar mandi, Tuan. Nyonya Kanti berdarah. Tolong Tuan, cepatlah pulang. Saya tidak tahu harus apa." Dara mengutarakan kejadian mengerikan itu dengan napas tersengal. Suara terbata-bata, seluruh tubuhnya gemetaran.
Sedangkan di seberang sana, jantung Brahma seakan berhenti berdetak. Telepon pintar miliknya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia tercengang tak percaya. Mobil seri Pajero Sport yang dikendarai pria itu hampir saja menghantam bahu jalan jika ia tidak sigap menginjak rem. Brahma berlari seperti orang gila. Ia melangkah masuk disusul 3 orang petugas kesehatan. Salah satunya Edi, adiknya. Begitu masuk ruang tengah, Dara ditemukan pingsan di dekat sofa. Brahma melewati pembantunya tersebut, langsung berlari ke dalam dan memeriksa kamar mandi. Edi menyusul bersama Doni rekannya, sedangkan satu petugas lagi mengurus Dara yang sudah tak sadarkan diri sejak panggilan dengan Brahma terputus sepihak. Kantiki, tidak. Brahma berteriak histeris. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Edi langsung mencegah pria yang hampir kehilangan kendali dirinya itu. Tenang, Bang, biarkan istrimu dibawa keluar, ucapnya. Kemudian menyuruh Doni temannya membopong mayat Kanti keluar. Mereka sudah menyadari Kanti telah tiada, tetapi Edi memberi isyarat pada Doni agar tidak langsung memberitahu Brahma. Mereka membawa tubuh tak bernyawa itu ke rumah sakit dengan ambulans. Sesampainya Kanti langsung didorong ke salah satu dokter yang sedang bertugas langsung memeriksa. Sedangkan Brahma duduk sendirian di bangku lobi, menunggu pemeriksaan istrinya selesai. Dalam hati ia terus berdoa, memohon keselamatan anak dan istri yang begitu ia cintai. Namun sayang, doanya tak terkabul. Tak lama setelahnya dokter keluar dari ruangan itu. Ia menyampaikan berita duka yang membuat dunia pria itu terasa runtuh. Istrinya sudah pergi untuk selama-lamanya. Maaf, saya harus mengatakan ini. Istri dan anak Anda tidak tertolong, Pak Brahma. Apa? Brahma tertawa keras, tapi matanya memerah dengan genangan air yang siap tumpah. Jangan bercanda, dokter. Sentaknya dengan muka merah padam. Ia merasa begitu sakit, bagai ditikam belati di tempat yang sama hingga berkali-kali. Maaf, kita sudah berusaha. Allah yang menentukan usia hambanya. Istri Anda. Diam! Brahma maju mencengkeram kerah baju dokter setengah baya itu. Katakan kalau istri saya masih hidup, Dok. Serunya dengan putus asa. Ia kehilangan kendali hingga menyerang dokter itu. Begitulah akhir dari cerita singkat tentang kematian seorang ibu hamil. Untuk video selanjutnya, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment.